Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa. Jakarta Fair merupakan salah satu acara yang paling ditunggu oleh masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Acara ini menghadirkan ragam produk dengan harga terjangkau. Festival yang digelar selama 33 hari resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo resmi membuka pameran Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair pada Rabu 12 Juni 2024. Pameran yang berlokasi di Arena G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat mengangkat tema Jakarta Fair mendukung pertumbuhan ekonomi nasional bersaing di pasar dunia sebagai wujud kontribusi event JFK 2024 dalam membangkitkan ekonomi nasional. Festival Jakarta Fair menjadi festival tahunan terbesar yang begitu ditunggu masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Pasalnya, acara yang diikuti banyak produsen lokal dari berbagai bidang menebar diskon-diskon menarik yang dapat menyita perhatian pengunjung. Masyarakat bisa mengunjungi Jakarta Fair sejak tanggal 12 Juni hingga 14 Juli 2024. Pameran terbesar di Asia Tenggara menghadirkan produk dari sektor otomotif, teknologi, komputer, alat olahraga, elektronik, kasa, kuliner, hingga kerajinan tangan dan industri kreatif. Jakarta Fair ini adalah sebuah event yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Jakarta, oleh warga Jakarta, dan juga warga Jabodetabek serta Indonesia. Karena di sini, di Jakarta Fair, di Pekan Raya Jakarta ini, masyarakat bisa mendapatkan hiburan dan juga belanja dengan harga yang terjangkau. Baik itu kuliner, beragam kuliner, juga ada di sini wahana permainan, ada parade karnaval, ada konser. Inilah yang menarik dari Jakarta Fair. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Presiden Joko Widodo secara tegas mengingatkan masyarakat untuk tidak berjudi. Presiden menegaskan judi online semakin memperburuk perilaku masyarakat dan berdampak dalam berbagai sendi kehidupan. Kegiatan perjudian secara online telah menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat hingga berakhir terlilit pinjaman online bahkan berujung pembunuhan. Merespon fenomena ini, Presiden Joko Widodo menegaskan masyarakat untuk tidak berjudi. Berjudi bukan hanya mempertaruhkan uang, bukan hanya sekedar game berhadiah, melainkan mempertaruhkan masa depan, baik masa depan diri sendiri, keluarga, dan masa depan anak-anak. Presiden menilai pemerintah saat ini terus bekerja keras memberantas praktik judi online. Hingga saat ini sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online yang sudah ditutup dan Satgas Judi Online sudah dibentuk. Presiden berharap pembentukan Satgas Judi Online nantinya dapat memahami judi online itu bersifat transnasional, lintas negara, lintas batas, dan lintas otorisasi. Secara khusus saya ingin sampaikan, jangan judi. Jangan judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang, itu ditabung atau dijadikan modal usaha. Pemirsa, penanganan judi online di tengah masyarakat terus digencarkan oleh pemerintah. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi dalam rapat bersama Komisi 1 DPR RI menyatakan pemberantasan praktik judi online butuh komitmen bersama lintas kementerian dan juga lembaga terkait. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menyatakan Indonesia darurat judi online.
Hal ini merespon adanya kasus berujung pembunuhan dari kegiatan judi online yang terjadi di Mojokerto, Jawa Timur. Berdasarkan data yang dirilis kominfo.go.id, terhitung sejak tanggal 17 Juli 2023 hingga 22 Mei 2024, Kementerian Kominfo telah memutus akses lebih dari 1,9 juta konten bermuatan judi online. Pemutusan akses juga dilakukan terhadap 18.877 sisipan laman judi dalam situs pendidikan dan 22.714 sisipan laman judi pada situs pemerintahan sejak tahun 2023 hingga 22 Mei 2024. Kementerian Kominfo juga telah mengajukan penutupan 555 akun e-wallet terkait judi online kepada Bank Indonesia selama periode 5 Oktober 2023 hingga 22 Mei 2024. Bahkan Kementerian Kominfo mengajukan pemblokiran 5.364 rekening bank terkait judi online kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak 17 September 2023 hingga 22 Mei 2024. Menteri Budi menyatakan penindakan soal judi online sejatinya bukan hanya ranah Kementerian Kominfo. Pihaknya berkomitmen terus menempuh segala pemberantasan judi online dengan melakukan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga terkait. Karena internet ini kan borderless, lintas negara, servernya di negara lain, aparat keamanan, termasuk juga akhirnya diputuskan dalam rapat terbatas, Presiden memutuskan pembentukan Satgas Judi Online yang diketuai oleh Kemenko Polhukam, di mana saya sebagai Ketua Bidang Pencegahan dan Kapolri sebagai Ketua Bidang Penindakan. Karena itu pemberantasan judi online ini bukan tugas satu kementerian seperti Kominfo. Kominfo iya betul mencegah, take down, tapi yang lain-lain masih ditangani oleh institusi lain, OJK, BI karena sistem pembayaran dan sebagainya. Ini lintas sektoral, termasuk luar negeri. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Kemendikbudristek mengumumkan sebanyak 190.444 peserta lulus seleksi nasional berbasis tes atau SNBT untuk perguruan tinggi negeri tahun 2024 dari total yang mendaftar mencapai 1,9 juta orang. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek Abdul Haris mengatakan pelaksanaan SNBT telah dilakukan secara objektif, penuh kehati-hatian serta memperhitungkan kemampuan akademik masing-masing peserta. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyebutkan sebanyak 190.444 peserta lulus seleksi nasional berbasis tes atau SNBT untuk perguruan tinggi negeri dari total pendaftar mencapai 1.961.878 orang. Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru 2024, Prof. Ganefri dalam konferensi pers melaporkan, 190.000 peserta yang lulus masuk PTN melalui jalur SNBT itu terbagi dari 87.833 peserta diterima di pilihan pertama, 83.176 diterima di pilihan kedua, 14.080 diterima di pilihan ketiga, dan 5.355 diterima di pilihan keempat. Ganefri menyebutkan terdapat 20 PTN yang menerima peserta jalur SNBT terbanyak mulai dari Universitas Negeri Surabaya sebanyak 7.614 peserta, Universitas Hasanuddin sebanyak 5.818 peserta, Universitas Brawijaya 5.887 peserta, hingga Universitas Tadulako sebanyak 3.401 peserta. Sementara itu untuk peserta yang lolos masuk PTN melalui jalur SNBT dengan KIP kuliah sebanyak 70.992 peserta dari total pendaftar sebanyak 256.587 peserta. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Abdul Haris mengatakan, pelaksanaan SNBT telah dilakukan secara objektif, penuh kehati-hatian, serta memperhitungkan kemampuan akademik masing-masing peserta. Saya yakin adik-adik sekalian tentu tidak perlu mengundurkan usaha, apalagi merasa putus asa ya. Karena proses seleksi UTBK SNBT ini telah dilakukan secara objektif dan juga penuh kehati-hatian dan serta memperhitungkan kemampuan akademik adik-adik sekalian untuk memastikan agar mereka yang diterima adalah adik-adik yang memiliki kapasitas dan juga mungkin paling layak dan juga paling siap untuk mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi negeri baik universitas, institut maupun politeknik.
Pemirsa, sejumlah informasi akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Kominfo Newsroom.